Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Selamat pagi dan shalom buat kita semua pada pagi hari ini. Kita bersama-sama pagi hari datang meminta hikmat daripada Tuhan. Kiranya kita memerlukan hikmat setiap hari, karena itu kita masuk dalam seri 31 hari untuk belajar akan Amsal Salomo, orang yang ditulis Alkitab sangat berhikmat di bumi ini. Ditulis oleh Raja Salomo, dan hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-11. Dari Amsal 10 sampai 25 ini adalah kumpulan hikmat-hikmat Salomo. Kumpulan, jadi dicampur-campur begitu, sehingga saudara akan melihat ayat kadang-kadang berubah. Satu ayat lalu ayat berikutnya berubah. Itu karena kumpulan daripada hikmat-hikmat Salomo atau quotes-quotes yang dikumpulkan. Saya mulai baca Amsal 11 ayat yang pertama. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ini langsung pertama kita belajar bahwa neraca serong. Saudara mungkin tahu kalau di pasar itu seringkali kita melihat ada timbangan. Nah, Amsal Salomo mengajarkan kalau kita berdagang atau berusaha, timbangan itu sebisa mungkin harus fair. Jadi Salomo itu mengajarkan jangan bohong di awal. Neraca, kalau gramnya atau pemberatnya itu tidak benar, itu sudah salah dulu menurut Salomo. Tetapi dia bilang batu timbangan yang tepat, jadi ada batu yang tepat untuk dagang yang tepat, itu berkenan. Jadi Salomo mengajarkan kita kalau dagang ya nggak usah tipu-tipuan. Kalau memang kita menjual sesuatu dan kita ada untung daripadanya, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak usah kita bilang kalau orang datang, oh ini kita nggak ada cuannya, kita nggak ada untungnya, kita hanya jual rugi. Tidak perlu. Memang kita jual harga begini, ya orang juga tahu kita ada untung. Dan itu sewajarnya menurut Salomo. Jadi jangan tipu di neracanya. Luar biasa ya. Ayat 2, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, dia menuliskan ayat 1 tadi tentang neraca serong, tentang orang usaha. Lalu ya ayat 2 dia bilang, kalau kamu sudah berhasil, mulai mengumpulkan uang dan sebagainya, kalau kamu mulai angkuh,
mengangkat dada, orang lain mungkin akan bertepuk tangan, banyak orang akan bertepuk tangan, tapi seiring dengan banyaknya orang bertepuk tangan, banyak juga orang yang akan mencemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita sudah Tuhan berkati, Tuhan angkat, tetaplah rendah hati. Supaya tidak banyak juga orang yang mencemooh. Jadi tetap stay low profile. Stay low. Luar biasa. Ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayat 4 ditulis ada waktunya juga harta tidak berguna, tetapi kebenaran seseorang melepaskan orang dari maut. Ayat 5, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saya teruskan, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ayat 7, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini luar biasa ya. Saya nggak tahu ini Salomo menulis ini apakah dia sedang sebel sama orang. Dia bilang orang benar diselamatkan dari kesukaran, dilewatkan dari sebuah jebakan, lalu orang fasik menggantikannya. Ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi ayat 9 ini mengajarkan dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi dia suka menjelekkan orang lain. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Artinya orang benar itu suka memberitahu, dan mulutnya dipakai untuk knowledge. Mulutnya dipakai untuk, ya seperti ini, mulutnya dipakai untuk membahas Amsal. Tidak dipakai untuk membinasakan sesama orang lain. Ayat 10, bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Kita teruskan ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat 12, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang pandai berdiam diri. Jadi kalau saudara dalam sebuah kumpulan ada sesuatu yang menghina orang atau menjelekkan orang di dalam kumpulan, bukankah seperti itu? Tapi orangnya nggak ada, lalu kita mulai omongin, dikatakan orang yang pandai berdiam diri. Hanya dengan berdiam diri, orang lain juga menilai kita bahwa oh dia ini orang yang tidak suka membicarakan kejelekan orang lain. Lebih banyak berdiam diri. Ayat 13, siapa mengumpat membuka rahasia, siapa setia menutupi perkara. 14, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tapi jikalau penasehat banyak keselamatan ada. Ini tentang negara ya. Jikalau tidak ada pimpinan, tidak ada kekuatan otoritas, bangsa dapat jatuh. Tapi kalau penasehat banyak, maka keselamatan ada. Ayat 15, sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Ini kita akan menemukan beberapa kali di kitab Amsal, ya Shalom ya betul ya, bahwa jangan menanggung orang lain atau jangan menanggung hutang orang lain. Beberapa kali ditulis. Jadi ditulis sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Ini kita harus bahas bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menanggung dosa kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Tetapi sangat malanglah orang menanggung orang lain. Artinya saudara harus kalau mau membantu orang, membantu dengan kapasitas kemampuan kita. Saya selalu mengajarkan di gereja kami, kalau Pak gimana kalau ada orang mau ngutang Pak? Wah Pak tolong utang, saya mau ngutang segini. Nah selalu saya mengajarkan kalau kita membantu sesama, kalau ada yang mau ngutang, selalu kita berkata, kita lihat juga kekuatan kita, kekuatan dana daripada keluarga dan keperluan yang kita ada. Kalau kita bisa bantu, kita beri saja, tidak usah beban ngutang. Nanti kalau ngutang, nanti gak dibayar, maka Anda akan marah dan sakit hati. Jadi misalnya, Pak saya
mau pinjam uang misalnya 100.000. Kalau Anda bisa memberkati dia, Anda punya berkat yang lebih, Anda punya 100.000, berikan. Sudah, this is for you. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi nggak usah kita tanggung. Oke, saya tanggung utangmu, saya juga ngutang. Engkau berhutang padaku. Sudah, jangan seperti itu. Janganlah menanggung orang lain. Tapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Saudara kasih, saudara jadi berkat. Selesai. Ayat 16, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ini menarik lagi, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Orang yang murah hati, tidak dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada orang lain. Ayat 11 ini Salomo, raja paling berhikmat di muka bumi, dia berkata orang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi dia menghargai dirinya sendiri. Kadang-kadang kita pernah lihat bukan, banyak orang yang membuat dirinya itu rendah sekali begitu, seolah-olah membuat dirinya susah sekali. Sudah saya yang saya pernah ketemu ada seorang hamba Tuhan berkata, udah saya makan makanan, ini makanan sisa dari sebuah acara yang lain, ini makanan sisa. Lalu dia berkata, ini agak basi-basi. Oh enggak apa-apa, saya makan aja yang basi. Itu enak, masih basi. Jadi dia seperti berbuat jahat pada dirinya sendiri. Nah dari situ Amsal berkata, orang seperti ini yang suka makan makanan yang istilahnya dia agak menyiksa badannya sendiri supaya seolah-olah kelihatan jadi pahlawan, itu menunjukkan dia itu gak murah hati. Luar biasa. Jadi Amsal ini diberikan Tuhan satu pengertian hikmat untuk mengerti hati. Kalau kita lihat orang yang seperti suka menyiksa dirinya sendiri, Anda tahu orang ini gak murah hati. Luar biasa ya. Ditulis, tapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, menarik sekali bahwa Amsal 11 ayat 17 ini membuat kita mengerti akan hati manusia. Ayat 18, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Menuju hidup. Kebenaran sejati siapa? Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa berpegang kepada kebenaran sejati, Anda menuju hidup, bahkan setelah mati pun Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 20, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, ayat 21, orang jahat akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Ayat 22, seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Seperti anting-anting emas dijungur babi, jadi barang bagus tapi jorok, kotor. Demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Mari kita semua belajar jadi perempuan yang punya susila, atau orang-orang punya adab gitu ya. Ayat 23, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ayat 24, ayat yang sering dibahas di gereja, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa. Saudara ingat tadi ayat tadi, ada yang menghemat, dia agak kejam terhadap dirinya, menghemat luar biasa. Itu artinya dia tidak murah hati, namun selalu berkekurangan. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Amsal 11 ayat. There is that scattered and yet increase, and there is that withholdeth more than is meet, but it tended to poverty. Ada orang yang menyebar harta, dia bertambah kaya,
Tapi ada orang yang selalu menyimpan, dia malah menjadi miskin. Kalau saudara belajar tentang keekonomian, maka kita tentunya belajar bahwa saya pernah baca salah satu biografi orang terkaya di Indonesia. Kami suka membaca segala buku ya, jadi tidak hanya buku rohani, kita harus sering baca buku. Buku tersebut menulis bahwa ada orang yang orang tersebut seorang pengusaha sukses ini di zaman Jepang, dia mengumpulkan uang banyak sekali, hampir 1 karung, beberapa karung. Tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia, maka uang karungnya ini tidak ada nilainya semua. Jadi tambah miskin. Lalu setelah itu dia mengumpulkan lagi uang sampai satu titik, lalu terjadi di zaman pemerintahan presiden pertama, tiba-tiba uang itu dipotong. Uang dia yang begitu banyak yang dia simpan di gudang, dari 1.000 menjadi 1. Dan dia berkata dia langsung miskin seketika. Dan sejak saat itu pengusaha ini berkata, ternyata bukan uang yang harus kita kumpulkan, tetapi barang dan jaringan usaha. Nah, ini sudah ditulis oleh Amsal. Siapa menyebar harta bertambah kaya. Kaya itu ternyata bukannya jumlah uang yang kita kumpulkan. Kaya itu artinya uang yang dapat terus masuk dan terus mengikuti inflasi yang terjadi. Jadi pengusaha ini menulis yang penting kita harus punya sesuatu barang dan jaringan dan koneksi yang kita bangun secara terus-menerus. Dan kalau ada inflasi, mata uang itu turun, dia tetap berjualan barang tersebut. Ya, saudara contoh, misalnya saudara punya jaringan instant noodle atau instant noodle ya, sebut saja Indomie mungkin di Indonesia. Kalau terjadi inflasi yang luar biasa, bukankah dia akan mengikuti naiknya? Harganya pasti akan naik terus, tapi Anda terus mendapatkannya di pasaran. Nah, itu yang ditulis oleh Amsal, itu tetap bertambah kaya. Tetapi kalau Anda tahan terus uangnya tanpa dibuat uang itu berputar lagi, maka uang ini nilainya akan turun. Nilai uang tersebut akan turun, dan siapa menghemat secara luar biasa selalu berkekurangan. Luar biasa ya, ditulis 3.000 tahun yang lalu. Lalu ditulis oleh Amsal, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Ini nyambung ayatnya. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, siapa banyak memberi berkat, siapa memberkati orang diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Lalu ditulis, siapa menahan gandum, ia dikutuk orang. Tapi berkat Tuhan turun atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi kita harus banyak memberkati orang, ya, dan supaya diberi kelimpahan. Nah, ini saya belajar banyak memberkati orang. Ada sebuah kesaksian kecil, ada teman saya yang dia bekerja dalam sebuah usaha, lalu dia memberkati akan sebuah perusahaan lainnya, suppliernya, dan setiap hari-hari spesial bagi perusahaan kliennya itu dia selalu kirim sesuatu, bahkan di saat perusahaan kliennya itu tidak memesan barang dari dia pun, dia tetap mengirim sesuatu, entah itu kue, entah itu makanan, sebagai tanda terima kasih sudah pernah berhubungan berhubungan usaha. Dan satu waktu orang yang dikirim terus ini berkata, aduh kok saya terus diberi berkat ya. Nah ini, maka dia, udah kita cari ada apa yang bisa kita pakai orang tersebut yang memberkati kita. Disitulah disebut oleh Amsal, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Karena waktu Anda memberi berkat, Anda akan diingat. Koneksi terjadi. Jadi percayalah, orang yang pelit ya gak pernah memberi berkat, ya ditulis ya susah jalannya. Your hand, tanganmu harus sering memberkati. Tanganmu. Siapa menahan, kita teruskan ayat 28. Siapa mempercayakan dirinya kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi bagaimana untuk tetap tumbuh? Yaitu kita
berlaku benar saja terus, introspeksi diri, termasuk saya yang berbicara atau belum 100% benar, berusaha untuk tetap benar, sehingga disebut akan tumbuh seperti daun muda. Lalu ditulis siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Jadi Salomo mengajarkan kita, kalau kekayaan mulai terkumpul, tetap hitung kita ini berusaha untuk tetap benar di hadapan Tuhan, tetap mengikuti jalan-jalan yang benar. Itu yang bukan berpaling kepada kekayaannya, tetapi tetap fokus kita sebagai manusia ya ikut Tuhan, ikut jalan Tuhan. Soal kekayaan, berkumpul atau tidak itu bukan sesuatu yang perlu dilihat, itu otomatis menurut Salomo. Tetapi kita harus memperhatikan terus jalan Tuhan, ikuti jalan kebenaran, mengikuti Tuhan Yesus dan seterusnya. Kita lanjutkan, siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Ya, jadi Salomo menulis, dia bilang, siapa mau punya hikmat, ambil hati orang. Ini pelajaran yang kadang-kadang tidak, mungkin orang tulus nggak pernah baca ini. Ambil hati orang. Saya melayani di gereja, dan setiap ibadah beberapa bulan sekali ada beberapa orang yang suka memberi kami entah kue, entah lemper, ya entah rempeyek. Nah, waktu mereka memberi itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka hati saya mulai tersentuh. Itu caranya mengambil hati orang. Jadi ambil hati orang, dan saya mulai mengingat, oh ada Pak ini, ada Ibu ini, dan hati saya mulai dekat dengan mereka. Nah, banyak orang yang dalam hidupnya dia menuntut untuk orang memperhatikan dia tanpa tangannya mau memberi. Amsal Salomo mengajar untuk kita murah hati, punya banyak teman, dan kita harus belajar juga mengambil hati orang. Jadi kalau Anda diberkati oleh bos atau pimpinan saudara di tempat usaha, ambil hati dia. Caranya bagaimana? By your hand, dengan tangan Anda. Ini Amsal Salomo yang ajarkan. Jangan, saya pelit, dia sudah kaya, ngapain saya memberkati dia. Ambil hatinya. Dengan apa yang kita bisa, entah hal-hal kecil yang dilakukan, ambil hatinya. Itu disebut, maka engkau disebut bijak. Lalu ayat 31 penutupnya, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Kata ini adalah orang benar menerima balasan. Saya pernah baca ini di terjemahan lain, disebut orang benar itu menerima ganjaran. Ganjaran itu, kata ganjaran itu adalah misalnya Anda nyolong, Anda pasti dipukul, itu namanya ganjaran negatif. Kalau Anda membunuh orang, Anda akan dihukum juga. Tetapi Amsal 11 memberikan satu kepastian, kalau orang benar menerima ganjarannya di atas bumi. Jadi kalau Anda benar mengikuti jalan yang benar, meskipun kadang kok saya sudah benar kok malah jatuh, tetap saja jalan, karena pasti ada ganjaran dari Tuhan. Seiring dengan apa yang dilakukan oleh orang jahat pun pasti akan menerima hukumannya juga. Demikianlah juga dengan Anda yang mempertahankan kebenaran. Salomo yang tulis, Salomo adalah orang yang paling berhikmat di muka bumi. Dia sudah melewati kekayaan demikian rupa, melewati semua bangsa-bangsa. Dia tulis kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amin. Hari ini Amsal 11, besok kita akan lanjut lagi di Amsal 12. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami akan meminta hikmat setiap hari. Berikan kami hikmat. Give us your wisdom, Lord. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam jodoh kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, membesarkan anak-anak kami. Kami minta hikmat Tuhan dalam pekerjaan, dalam banyak daripada
umat-Mu yang juga sedang susah untuk dalam kebutuhan rumah tangga. Kami minta hikmat Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami jalan keluar Tuhan. Dengan hikmat-Mu berikan tangan kami, tangan yang memberi. Berikan kami tangan yang dapat mengambil hati orang. Beri supaya kami membangun hubungan dengan orang dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat pada hari ini. Dan besok kami akan kembali pagi hari dan meminta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.